Pada video kali ini saya akan membahas mengenai ekspresi gen. Jadi ekspresi gen merupakan proses penerjemahan DNA di dalam sel menjadi RNA dan diteruskan menjadi protein. Protein akan memodifikasi menjadi berbagai bentuk seperti hormon dan enzim yang akan mempengaruhi mekanisme metabolisme di dalam jaringan organ. Sistem organ maupun keseluruhan individu, protein juga nanti yang akan mempengaruhi fenotip dan individu tersebut. Jadi, tahapan ekspresi gen diawali dengan tahapan transkripsi dan translasi. Oke, kita bahas satu-satu ya guys. Yang pertama adalah transkripsi. Tahapan ini yaitu pengubahan DNA yang merupakan gen menjadi mRNA. Kemudian mRNA merupakan salinan gen yang nantinya menjadi template pembuatan protein di tahap translasi. Nah, pada organisme eukariotik, transkripsi berlangsung di dalam nukleus. Sedangkan pada organisme prokaryotik, transkripsinya berlangsung di sitoplasma. Nah, tahapan transkripsi eukariotik kan berlangsung di nukleus. Sedangkan tahapan transkripsi prokaryotik berlangsung di sitoplasma. Diingat ya teman-teman, tahapan transkripsi eukariotik berlangsung di nukleus, sedangkan tahapan transkripsi prokaryotik berlangsung di sitoplasma. Mengapa kok transkripsi pada eukariotik itu di nukleus dan transkripsi di sel prokaryotik itu tidak di nukleus atau dia hanya di sitoplasma? Nah, hal ini dikarenakan sel prokaryotik tidak memiliki nukleus. Nah, pada sel prokaryotik transkripsi dan translasi dapat terjadi secara bersamaan. Namun pada sel eukariotik transkripsi dan translasi terjadi secara bertahap. Produk akhir dari translasi dalam sel eukariotik itu merupakan bahan dasar terjadinya translasi pada sel tersebut. Pada sel eukariotik terdapat satu tahapan disebut RNA. Nah, processing pre-RNA yang dihasilkan dari proses transkripsi ini dia akan diproses menjadi mRNA sebelum ditransfer ke luar nukleus. Nah, sedangkan pada sel prokaryotik hal ini tidak terjadi. Pada transkripsi ini ada 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, kita akan bahas satu-satu mengenai tahapan ini. Yang pertama ada tahapan inisiasi. Jadi pada tahap inisiasi atau pengawalan start kode-kode setelah RNA polimerase berikatan ke promoter. Nah, untayan DNA ini akan membuka dan polimerase menginisiasi sintesis RNA di titik mulai pada untayan cetakan atau tata box. Tahapan yang kedua yaitu elongasi. Nah, ketika RNA polimerase bergerak di sepanjang RNA, enzim tersebut membuka puntiran heliks ganda mengekspos sekitar 10-20 basa DNA dalam satu waktu untuk perpasangan. Nah, dengan nukleotida RNA. Setelah itu, memperpanjang transkripsi RNA 5-3 tudung dan untayan-untayan DNA. Yang DNA itu akan kembali membentuk double helix. Kemudian kita masuk ke tahap yang ketiga yaitu terminasi. Nah, pada akhirnya transkripsi RNA ini akan dilepaskan dan polimerase melepaskan diri dari DNA. Tahapan yang kedua setelah transkripsi yaitu translasi atau penerjemahan. Translasi atau penerjemahan ini juga mempunyai 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, pada inisiasi di tahap translasi ini, pertama itu dia pengenalan kodon. Pengenalan kodon ini diawali dengan penggabungan mRNA,
kemudian tRNA inisiator dan subunit ribosom kecil, dan diikuti oleh ikatan subunit ribosom besar sehingga kompleks inisiasi translasi pun lengkap. Nah, protein-protein yang disebut faktor inisiasi ini diperlukan untuk menyatukan semua komponen ini. Sel juga menggunakan energi dalam molekul GTP untuk membentuk kompleks inisiasi. Nah, saat proses ini selesai, tRNA inisiator berada pada situs P ribosom dan situs A yang paling kosong siap untuk tRNA aminosil berikutnya. Tadi kan udah ada pengenalan kodon ya. Kemudian nanti ini ada pembentukan ikatan peptida. Nah, pembentukan ikatan peptida molekul RNA subunit ribosom besar mengikat pembentukan sebuah ikatan peptida di antara asam amino baru di ujung A dan ujung karboksil polipeptida yang sedang tumbuh di situs P. Langkah ini menyingkirkan polipeptida dari tRNA situs P dan melekatnya ke asam amino pada tRNA di situs A. Kemudian yang ketiga ada translokasi, yaitu ribosom mentranslokasikan tRNA di situs A ke situs P. Yang kedua yaitu elongasi atau pemanjangan. Dalam tahap pemanjangan ini dari translasi, asam amino ditambahkan satu persatu ke asam amino sebelumnya. Setiap penambahan melibatkan keikutsertaan beberapa protein yang disebut faktor elongasi. Terjadi dalam siklus berlangkah 3 yang dideskripsikan sebelumnya tadi ya teman-teman. Kemudian terminasi atau pengakhiran ini pemanjangannya berlanjut sampai ke kodon stop, dan pada mRNA mencapai situs A dari ribosom. Triplet basah A, U, G, U, A, dan UGA tidak mengkodekan asam amino, melainkan bekerja sebagai sinyal untuk menghentikan translasi. Suatu protein yang disebut faktor pelepasan berikatan langsung dengan kodon stop itu di situs A. Faktor pelepasan menyebabkan penambahan molekul air sebagai pengganti asam amino ke rantai polipeptida. Reaksi inilah yang memutuskan ikatan antara polipeptida yang sudah selesai dengan tRNA di situs P sehingga melepaskan polipeptida melalui terowongan keluar pada subunit besar ribosom. Teman, itulah tadi penjelasan mengenai ekspresi gen. Semoga bisa dipahami dan terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa.